Ya, terima kasih Sekar. Apa kabar semuanya, teman-teman yang baru bergabung di Universitas Dian Nusantara? Ya, selamat bergabung sekali lagi di program studi ilmu komunikasi. Ya. Perkenalkan, saya Denis Diadharma, saya Kepala Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Dian Nusantara. Ilmu komunikasi, ya, kenapa kalian memilih program ini? Karena ilmu komunikasi merupakan ilmu yang paling adaptif menurut saya terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Jadi nggak salah pilihannya. Nah, peranannya dalam aktivitas sehari-hari menjadi sangat sentral, terlebih di era media baru ini. Nah, oleh karena itu, program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara dibentuk untuk menjawab tingginya minat masyarakat atas perkembangan informasi dan teknologi komunikasi yang semakin besar. Mahasiswa dalam Prodi Ilmu Komunikasi di Dian Nusantara ditawarkan pada pilihan mata kuliah yang memiliki prospek luas, baik dalam bidang penyiaran, kehumasan atau public relations, dan komunikasi pemasaran atau marketing communications. Nah, lulusan di program ini diharapkan akan memiliki kompetisi yang unggul di bidang ilmu komunikasi berbasis teknologi, sehingga mahasiswa mampu menguasai dan mengaplikasikan konsep public relations, integrated broadcasting dalam pengembangan multimedia, dan juga integrated marketing communication. Dan juga jangan lupa di pilihan kalian ini, public relations sangat terkait dengan satu sama lainnya ya. Kenapa kemudian? Nah, di dalam presentasi yang singkat yang akan saya sampaikan ini, sangat penting untuk kalian cermati ya, karena lulusan program ilmu komunikasi nanti dalam setiap konsentrasinya harus memiliki profesionalisme, etika, dan mampu bersaing di era digital. Ya. Nih, dalam slide ini saya menyampaikan ada yang kalian tentu sudah hadapi sehari-hari, namanya media convergence. Apa sih konvergensi media itu? Yuk, silakan Mas Fajar. Nah, ketika kita bangun nih pagi-pagi, pasti udah pegang handphone. Bangun tidur langsung ngecek. Wah, ada apa ya hari ini ya? Informasi apa yang terbaru ya? Semua informasi ada di dalam genggaman sekarang. Nah, kenapa kemudian penting kita memahami apa itu technological convergence? Setiap teknologi baru yang kita miliki sekarang diciptakan dari teknologi yang sudah ada di masa lalu dan fungsinya untuk melakukan tugas yang sama, tapi dengan cara yang lebih maju. Ya, jangan salah. Setiap telepon genggam, setiap laptop dan setiap komunikasi peralatan gadget yang terbaru, nanti kalian akan belajar itu semua bermula dari teori-teori komunikasi di masa lalu. Ada teori matematika komunikasi, dia akan belajar tuh bagaimana prosesnya sekarang kita bisa menikmati gadget, kita bisa menikmati teknologi baru. Ya, selanjutnya Mas Fajar. Ya ini ya yang kita lihat, yang kita bahas tadi. Semua nih, dulu orang mendengarkan radio ya di radio aja, televisi juga gitu. Tapi sekarang semua sudah terintegrasi ke dalam satu gadget. Ya, lanjutnya Mas. Next. Kalau kita perhatikan timeline-nya, penting untuk kita mengenal bagaimana sih teknologi itu kemudian berubah ya. Terus-menerus dari mulai kita mengenal illustrated narrative, kita mengenal printing, cetak ya, fotografi, sampai ke telepon yang muncul di awal tahun 1800-an. Next. Penting untuk kita pahami perkembangan teknologi ini. Jadi kita harus paham juga dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, perkembangannya sudah sangat canggih dan sangat pesat. Nah, ketika kita di masa tahun 2000-an ini sudah menghadapi masa di mana ada true interactivity dan virtual reality, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar apa nih? Jadi supaya kita lulus nanti, kita tahu potensi kita apa dan bagaimana industri, ya pasar di luar sana menanti kita. Teman-teman mungkin ada yang udah bekerja
sebagian ada yang baru masuk ke kampus sebagai mahasiswa baru. Tapi dari sekarang, mahasiswa baru dengan perkembangan teknologi yang kita lihat timeline seperti ini sudah bisa memulai bisnis dari sekarang. Kalian pasti udah punya akun-akun sosial media, udah sering memantau bagaimana teman-teman di kampus-kampus lain memulai startup dari kampus, benar-benar passionnya di situ. Tiba-tiba muncul apa yang namanya kita kenal sebagai Tokopedia. Itu mahasiswa saya dulu di kampus yang kemudian dia magang, ini sambil cerita ya, dia magang di salah satu sosial media yang kita kenal dulu namanya Kaskus, masih ada sekarang. Tapi kemudian dia mengembangkannya menjadi sebuah platform yang memang untuk jualan. Dan luar biasa sekarang. Dimulai dari kampus, dimulai dari belajar ya, dari teori-teori yang kita pelajari, semua kemudian tumbuh menjadi yang nggak kita sangka-sangka. Ya, jadi kita belajar ini nanti di kampus ya. Next, Mas. Nah, sedikit membahas ekonomi ya, karena nanti kita akan sampai kepada bagaimana perkembangan teknologi yang kita tahu sekarang ini secara teori, tingkat kemakmurannya akan terus maju. Jadi teorinya bilang tingkat kemakmuran yang dialami negara-negara maju dan negara berkembang akan suatu saat akan bertemu di suatu titik. Jadi gap ya, pendapatan, produktivitas, tingkat upah dan berbagai indikator ekonominya kita semua nih akan sampai ke satu titik yang sama. Tidak ada perbedaan antara negara-negara yang maju dengan negara-negara yang berkembang. Teorinya gitu. Next. Nah, ini kurang lebih yang kita sampaikan tadi ya. Teman-teman di sini berada pada masa di mana terjadi perubahan di dalam dunia ilmu komunikasi. Konsentrasi PR yang kalian pilih akan mengalami banyak sekali perubahan dari teman-teman yang berada di PR ya, di dalam dunia PR yang sekarang bekerja. Jadi benar-benar harus memahami bagaimana media digunakan oleh konsumen sekarang, konten yang ada, bagaimana kalian harus memahami bagaimana nih video yang bisa muncul untuk di platform YouTube, di Instagram, di TikTok. Pasti semua udah pada punya tuh akunnya ya. Next, Mas. Nah, ini kalau membahas sedikit mengenai bagaimana industri media massa ya. Kita kita mempelajari mengenai ilmu komunikasi. Saya ingin fokus ke salah satu ya, bagaimana koran sekarang yang dulu begitu besar oplahnya semakin turun semakin hari. Dari 2004 ini udah kelihatan bagaimana turunnya tiras media cetak dari majalah, surat kabar, dan semakin hari, next Mas, yang namanya internet itu semakin murah dan semakin tinggi penetrasinya. Kita bayangkan setiap hari kalau nggak ada internet, kalau nggak pakai handphone sehari aja kayaknya nggak bisa deh. Mungkin nggak sih sehari kita nggak pakai internet? Nah ini yang kemudian terjadi di lingkup ilmu komunikasi. Kalian yang berada di konsentrasi PR, apapun nanti industrinya yang terkait dengan komunikasi, walaupun itu bukan punya PR, bisa kalian masukin. Jadi anak-anak komunikasi semua tuh kayak kayu ya, ditancap di mana aja tuh jadi pasti. Jadi konsentrasi di PR nggak apa-apa, tapi kita juga harus memahami keseluruhan industri yang kita sedang lihat sekarang perkembangannya. Next, Mas. Nih, di Indonesia nih data tahun 2009, masih jauh banget sekarang perkembangannya. Indonesia masuk ke 10 besar negara-negara yang menggunakan internet. Next, Mas. Ya, social media landscape-nya juga udah jauh banget sekarang. Zaman saya kecil dulu media cuma ada TVRI, bayangin. Kalian masih nonton TVRI nggak? Jadi nonton dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh TVRI aja yang ditonton. Ampun deh isinya. Sekarang perkembangan teknologi, perkembangan politik membuat kita bisa menikmati banyak media massa, televisi, radio, apalagi online. Dan sekarang sosial media sudah begitu besar ya, sudah begitu pesat perkembangannya. Setiap hari selalu ada hal baru yang kalian tentu aja paling cepat mengikuti nih. Kalian adalah generasi milenial yang dari lahir juga kayaknya udah bisa tuh pencet-pencet handphone ibunya. Kalau saya Mas Fajar mungkin masuk yang kolonial. Mbak Sekar nih pertengahan kayaknya. Kita beradaptasi tapi ya, Mas Fajar, Mbak Sekar ya. Terus semua harus beradaptasi, nggak bisa enggak. Next.
Kenapa sih? Apaan sih konvergensi? Ngomongin apaan sih nih? Ini yang terjadi sekarang. Bagaimana terjadi perubahan dan mengubah hubungan antara teknologi, industri, pasar, gaya hidup, dan halayak. Kita nih sebagai audiens, cara kita menggunakan media juga berubah. Makanya kemudian pola-pola produksi konsumsi, semua yang dilakukan oleh industri, berdampak serius pada bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Ya, nanti kita akan belajar ini. Tapi kita juga harus memahami, dari sekarang udah mulai melek. Potensi saya apa nih? Oke, kalian udah milih di konsultansi PR. Ini kayaknya bidang saya. Itu udah suatu yang sangat bagus ya. Jadi kalian tahu mau kemana melangkah dan apa yang harus dilakukan terhadap perubahan-perubahan ini. Udah di depan mata banget. Jangan sampai lulus nanti masih meraba-raba. Dari sekarang udah yakin apa yang harus dilakukan dan tahu step-stepnya. Next, Mas. Nah, di dalam mata kuliah yang akan kita pelajari nanti di ilmu komunikasi, berbeda dengan di SMA, kita akan mempelajari dari sisi akademis. Jadi kita belajar teori, kita lihat bagaimana perkembangan komunikasi dari masa ke masa, dan secara praktek di Universitas Dian Nusantara, kalian selain mempelajari teori juga kita akan banyak praktek. Kita akan mengunjungi industri-industri tersebut, kita belajar di sana bagaimana untuk bisa memproduksi berbagai hal dari mulai PR, markom sampai ke penyiaran. Semua sebenarnya udah sangat terintegrasi. Bagaimana mereka bekerja, kita akan praktekkan juga di kampus. Ya. Fenomena konvergensi media, ya, kita mau nggak mau harus juga sangat concern dengan perkembangan media di Indonesia. Membuat media sekarang melebarkan sayap kemana-mana. Masuk ke jaringan internet untuk mempertahankan atau memperluas bisnisnya. Nah, kita yang terjun di dalam industri komunikasi, mempelajari ilmu komunikasi, memilih konsentrasi PR, harus melihat perkembangan media yang sangat pesat dari waktu ke waktu, begitu cepat perubahannya. Kita bagaimana, ilmu apa yang harus kita miliki, skill apa yang harus kita miliki. Next, Mas. Nah, ketika kita, ini saya ingin fokus ke industri media massa ya. Jadi ketika kita menjadi praktisi PR, ketika kita menjadi praktisi marketing communication, apalagi yang berada di industri seperti media massa, konvergensinya berubah. Jadi membuat proses multidimensi istilahnya yang difasilitasi oleh penerapan teknologi komunikasi. Jadi kalau wartawan misalnya, dia harus bisa membuat berita tidak hanya buat televisi aja, tapi juga harus bisa membuat berita ya untuk radio, untuk online. Nah, yang di PR gimana? Sama, kalau membuat konten PR misalnya, dia harus juga tahu bagaimana menempatkannya di dalam konsep-konsep platform yang ada sekarang, nggak cuma televisi, radio, tapi juga di sosial media. Nanti ditanya tuh sama usernya kalau kalian melamar kerja, punya akun TikTok nggak? Mas Fajar punya akun TikTok nggak? Ada, Mas Sekar. Ada. Mas Sekar saya malah diajarin sama Mas Sekar joget TikTok. Tapi jangan salah. Jadi sekarang tidak hanya buat joget aja itu TikTok. Ya. Jadi kalau kamu melamar ke media televisi misalnya, itu nanti kita lihat di akhir. Media sekarang masuk juga ke situ untuk menyampaikan informasi. Jadi nggak cuma buat have fun aja, ya. Makanya kemudian di era digital ini kalian harus mengasah kemampuan. Nggak cuma paham teorinya aja, tapi juga punya kemampuan soft skill, hard skill, information, dan communication technology. Next, Mas. Nih, multi-platform skill. Ini harus dimiliki anak komunikasi sekarang. Journalism, anak-anak PR harus bisa nulis. Bagaimana menulis berita, bagaimana menulis informasi dari perusahaan, bagaimana kemudian menyampaikan itu melalui media sosial yang tepat. Tentu aja kalian harus menguasai apa itu teknologi dan bagaimana menyampaikannya dengan pas. Next. Nih, kalau kalian jadi PR di perusahaan media misalnya, harus paham apa yang terjadi di dalamnya. Kalian bekerja sebagai PR di perusahaan, di bidang jasa penerbangan, di bidang jasa pendidikan misalnya, di bidang-bidang yang lain, harus memahami apa yang terjadi di dalamnya. Kalau di news, saya mau fokus di sini karena salah satu konsentrasi kita dan kalian akan terkait nanti integrasi mata kuliahnya ya.
bagaimana mereka bekerja, dimulai mencari informasi, kemudian memprosesnya, sampai kemudian menyiarkannya. Anak-anak PR Markom gimana? Mendapatkan informasi apa, bagaimana mengolahnya, untuk kemudian memprosesnya menjadi informasi yang penting bagi kita, bagi perusahaan kita, kepada masyarakat, kepada publik. Next. Ini yang harus dimiliki nih, sama orang-orang yang bekerja di newsroom, teman-teman yang bekerja di PR, teman-teman yang bekerja di Markom, harus punya new skill. Nggak lagi traditional skill yang hanya mengandalkan akuntabilitas, efisiensi, originalitas, karisma. Ini sesuatu hal yang sangat berat juga untuk dimiliki. Tapi nggak cukup sekarang, harus punya basic skill, web publishing, webcasting skill, bagaimana kita kemudian bisa memiliki cara storytelling sebagai PR nih, menyampaikan di TikTok gimana, menyampaikan di Instagram gimana, di Twitter atau di website perusahaan kita. Semua memiliki stages of storytelling yang berbeda-beda. Next, Mas. Nih, ketika kita menyampaikan informasi di koran akan berbeda dengan orang-orang yang mengupdate informasinya melalui sosial media. Kalau kita mau menyampaikan iklan misalnya di surat kabar, pasti berbeda juga informasinya, cara menuliskannya dengan orang-orang yang membaca informasi melalui internet. Jadi dari sini salah satu yang akan kita sangat pelajari nanti adalah perkembangan media ini. Kita harus memahami berbagai media untuk kemudian kita bisa deliver different value yang dimiliki. Next, Mas. Ini mungkin agak cepat ya, saya soalnya dikasih waktu cuma setengah jam nih kurang lebih. Jadinya saya harapkan teman-teman konsentrasi ya, melihat bagaimana total engagement ya yang terjadi di media massa sekarang. Teman-teman yang di PR dari sekarang juga harus sudah mulai melihat nih, punya sosial media nih, punya Instagram. Jangan lagi hanya sekedar alay-alayan aja. Facebook juga statusnya jangan nggak jelas. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan, user kita nanti akan melihat status-status kita sebelumnya. Bayangkan tuh, dicek nanti. Jadi nggak cukup interview kerja aja, nggak cukup kita diwawancara, tapi di track record isi status kita apa. Jangankan hal-hal yang negatif ya, apalagi kemudian muncul tercatat gitu dalam status-status kita hal-hal yang kemudian menjurus ke arah-arah yang justru kriminal. Kecatat, jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya kita sekarang semua teman-teman nih, Sabila ya, Rifki, udah harus memulai membuat sosial medianya sebagai jualan kalian. Praktekkan tuh PR-nya. Misalnya kalian melihat nih, ada pesawat jatuh, Lion Air atau apapun yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Kamu komentarin tuh, oh kayak gini loh harusnya ya PR, kenapa ya terjadi sering sekali seperti ini, langkahnya seperti ini. Jadi ini aja sambil santai gitu, tapi kalian kemudian terlihat mulai belajar peristiwa-peristiwa sekitar kita dan itu muncul di sosial media kalian. Next, Mas. Nah, ini contoh yang terjadi di newsroom. Ini juga yang terjadi di dalam industri PR. Ini yang terjadi di dalam praktek marketing communication. Nah, di zaman saya dulu bekerja di Trans TV sebagai wartawan dan penyiar. Kemudian juga saya bekerja di RCTI sebagai produser di program berita. Semua teman-teman bekerja dalam produk oriented, hanya satu single produknya. Kalau orang televisi menghasilkan program buat televisi aja, PR televisi ya di situ aja gitu konsentrasinya. Sekarang udah nggak bisa, levelnya udah 4.0. Angkatan kalian mungkin udah 5, 6 sampai ke 10.0 kali ya, udah multi platform banget. Yang di newsroom bekerjanya harus nggak cuma buat TV, tapi juga harus media-media lain yang dimiliki. Begitu juga dengan teman-teman yang di PR atau di Markom. Next, Mas. Ini ya contoh yang dulu saya bekerja. Kalau kalian menjadi PR di media, hanya satu aja tuh wartawan bekerjanya misalnya. Hanya untuk televisi, hanya untuk cetak, atau hanya untuk online. Next, Mas. Langsung ke 4.0 aja, Mas. Next lagi, ya, lihat perubahannya. Tuh. Nah, di sini udah sangat terhubung satu sama lain, dan media publishing-nya udah banyak banget.
udah ada tadi kita lihat ada TV, radio cetak, sosial media. Next Mas. Selanjutnya Mas Fajar, lanjut lagi. Nah, bayangkan nih, kalau kalian bekerja di dalam industri media massa. Seperti ini semuanya udah terintegrasi. Next Mas, ini foto-fotonya ya, yang lingkup kerjanya satu sama lain udah saling terconnected. Kalau dulu saya bekerja di stasiun televisi, sekarang teman-teman di newsroom seperti ini bekerjanya, tapi di situ ada orang online.com, ada koran, jadi semua jadi satu. Benar-benar kalian misalnya menjadi PR di media nih, udah harus handle semuanya. Saya kasih contoh ya di RCTI. Ada misalnya kasus program, pernah nonton ini nggak? Dahsyat. Jadi itu live nih, saya nggak tahu nih, Pak siapa tadi yang hadir dari Kodim, Pak Edi, mungkin masih ingat, ada suatu program dahsyat ditayangkan di sebuah kompleks militer ya, tapi bukan di Kodimnya Pak Edi. Ada host yang main game, kerupuk nih, diikat di kakinya. Terus lomba makan kerupuk, diikat di kaki, diangkat-angkat gitu kakinya. Yang makan pakai seragam tentara, bayangin. Jadi balap makan kerupuk, tapi kerupuknya ditaliin di kaki hostnya. Kayaknya pasti pernah lihat ini. Nah, bagaimana peran PR? Itu teman-teman saya yang kerja di RCTI, anak-anak PR-nya ya, teman-teman yang menjadi public relations, kita bukan lagi sekedar istilahnya gini, cuci piring pekerjaan kantor. Jadi istilah cuci piring itu gini teman-teman, ada problem yang dilakukan, yang terjadi oleh perusahaan, biasanya PR yang maju tuh. Gimana handle-nya nih? Biasanya disebutnya tukang cuci piring tuh. Ngebersihin kasus-kasus lah yang ada di kantor. Bagaimana menghadapinya? Teman-teman di PR sekarang di RCTI bilang nih kasus itu, sekarang udah bukan lagi tukang cuci piring, tapi pemadam kebakaran. Kenapa pemadam kebakaran? Coba tanya Sekar tuh yang di PR. Ada satu kasus aja, semua udah langsung nyebar. Viralnya cepat banget. Di sosial media langsung rame. Mau minta maaf sama Pak Edi misalnya, udah nyebar, semua orang udah pada tahu gimana coba madamin apinya. Itu tantangan yang akan kalian hadapi nanti. Dan kita akan belajar itu ya semuanya terkait dengan komunikasi, terutama di konsentrasi PR di Universitas Dian Nusantara. Ya, next Mas. Saya kasih contoh aja deh nih. Sekarang dulu ya, koran itu, tadi kita cerita bagaimana tiras surat kabar turun. Kompas misalnya. Kompas paling banyak pembelinya di Indonesia. Tapi sekarang mereka punya kompas.com. Kita bisa lihat wajahnya di Kompas TV siarannya. Kenapa mereka melakukan ini? Ya karena memang teknologinya udah seperti itu. Udah jarang banget orang yang baca koran. Sekarang dapat informasi kalian dari handphone langsung. Mau nonton, ada dari TV. Next, Mas. Nih, pernah lihat berita ini nggak? Kalau menulis kalau kalian nih, PR misalnya nih, menulis di kompas.com, itu beda tuh. Masih ada kata-kata nyangkut tuh. Fakta dan kronologi polisi nyangkut di kap mobil untuk tilang pengemudi. Nah, Kompas biasanya menulis ini kata-katanya beda banget buat di koran. Tapi perubahan ini terjadi ya. Dari tahun 86 sebenarnya udah mulai beradaptasi. Semua industri, PR, markom. Nah, susah sekali media itu sendiri untuk kemudian memiliki kekuatan untuk tampil sebuah media yang terkonvergens yang tadi sudah sampaikan di awal ya. Kompas sekarang mencoba hadir sebagai brand. Jadi kamu misalnya bekerja di PR, brandnya itu udah harus muncul di berbagai platform. Bagaimana menghadirkannya? Kalau kita di studi kasusnya di Kompas nih, cerita Kompas, nggak cuma di surat kabar, di kompas.com, Kompas TV, tampilannya semua menyatu, semua terkena paparan berita dari Kompas dari berbagai sisi. Kalau kalian jadi PR, cukup nggak cuma di online aja misalnya, menyampaikan informasi perusahaan. Sekarang orang masih banyak juga yang nonton TV kalau di Indonesia, nggak semua wilayah Indonesia tercakup orang-orang mampu membeli kuota atau memiliki handphone yang memiliki kemampuan untuk melihat internet dengan akses seperti yang kalian miliki di kota-kota besar. Next, Mas. Nah, coba kita putar nih. Ini berita yang dimunculkan di Kompas TV.
berita yang sama muncul di kompas.com. Lihat perbedaannya. Yuk, bisa diputar di bagian bawahnya ya. Audionya bisa dicek. Di sebelah kanan, Mas Fajar. Sebelah kanan layar. Nah. Pak Polisi, Inspektur Wijaya ke bawah-bawah tuh kayak film India ya, bawa mobil. Ini kalau film India banyak nih adegan-adegan kayak gini nih. Tapi ini terjadi di kawasan Pasar Minggu. Nah, kalau kalian sebagai PR sebuah perusahaan ya, atau PR dari media, PR dari kepolisian, informasi ini begitu cepat tersebar. Dari tadi nih di kompas.com misalnya udah muncul. Di Kompas TV muncul videonya. Informasi sedemikian cepat tersebar sekarang dengan perkembangan teknologi. Ya, ini berita mengenai pengemudi yang nggak mau ditilang, naik polisi sampai naik ke kap mobil dan dibawa sama mobilnya tadi. Itu begitu cepat tersebar. Ini Mas Fajar jangan dicoret-coret. Enggak. Next. Ya, ini slide yang terakhir nih, next. Oh, sorry nih, ya. Saya tadi di awal belum yang TikTok tadi, Mas. Nih, coba nanti Mas Fajar buka di titik yang di HTTPS TikTok yang bawah tuh, ya. Bisa nggak? Nih di republika.com bahkan dia udah merambah ke TikTok. Coba dilihat tuh di situ visual mengenai detik-detik mobil terbakar di SPBU. Itu kalian kayak kalau setiap hari lihat TikTok pasti udah dapat informasinya lebih dulu. Jadi sekarang kalian misalnya masuk ke industri media massa ditanyain tuh, punya akun TikTok nggak? Penting nggak TikTok buat kalian? Iya, karena ini nanti Mas Kan misalnya dipanggil oleh perusahaan besar yang meminta Mas Kan menjadi PR-nya. Gitu. Ini pasti kan ditanya. Dulu kita diajarin joget sama Mbak Sekar bikin TikTok, tapi nanti levelnya udah harus kesini. Teman-teman semua sekarang nih, nggak cukup cuma buat hiburan. Ini sudah menjadi salah satu target juga di PR, di Markom, di penyiaran nih. Republika.com ternyata punya, yang lain belum punya. Metro TV belum ada. Kompas saya tanya baru bikin. Mereka udah lebih dulu. Jadi sekarang siapa yang lebih dulu menguasai teknologi, melihat celah dan mengikuti perkembangan itu yang akan menjadi pemenang. Ya, seru dong. Ya udah kebayang nih apa yang mau dipelajari di industri di dalam prodi ilmu komunikasi. Ya, saya pikir cukup sekian. Kok bisa dibuka nggak tuh, Mas? Kalau nggak bisa kita buka. Yang ini, Pak. Nah, ini bagian bawah ya. Atau mungkin di copy dipindah ke web aja ya. Boleh. Copy paste aja. Ya, boleh. Sambil nunggu Mas Fajar buka, kita buka pertanyaan aja Mbak Sekar ya. Ya, boleh silakan teman-teman. Yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dani? Terkait PR atau broadcast misalnya, atau marketing communication juga nggak apa-apa, karena itu masih satu rumpun ilmu komunikasi ya Pak. Betul. Ya? Nih, di dalam industri penyiaran, nih teman-teman PR nih, jangan salah nih, yang sekarang menjadi presenter kebanyakan anak-anak PR. Percaya nggak? Saya ngasih pelatihan di SCTV. Presenter SCTV itu anak-anak PR. Jadi mereka kadang sekarang nyarinya nggak lagi lulusan jurnalistik, tapi justru yang bisa menyampaikan informasi yang dari kampus sudah belajar public speaking, yang dari kampus sudah belajar, udah putus surat malunya lah, nggak perlu dilatih lagi, untuk kemudian bisa menyampaikan informasi dengan baik. Banyak banget anak-anak PR yang kemudian justru masuk ke dunia jurnalistik. Kepake, makanya tadi saya bilang, pelatihan kok ini anak PR semua ya. Saya tanya, ini udah ada yang pernah liputan belum? Belum, malah cuma baru baca berita aja Pak, gitu katanya. Oh, jadi latar belakangnya apa? Belajarnya PR katanya. Loh, PR jadi wartawan semua gimana ini? Jadi presenter semua di SCTV. Jadi kesempatan bekerjanya, walaupun konsentrasi kalian PR, itu diputer tuh Mas. Jalan nggak nih? Detik-detik mobil terbakar di SPBU. Itu bisa tuh. Jadi, republika.com melihat
bagaimana TikTok ini juga sekarang menjadi channel untuk kemudian menyampaikan informasi, ya. Ini kalau lihat gambarnya bisa di-play nih, detail nih. Kalau di berita mungkin naskahnya udah mencekam banget, tapi ini kan cepat. Kalau di berita kita harus nunggu diedit dulu, harus nunggu jam tayangnya dulu. Nah ini TikTok udah langsung diposting sama adminnya. Ini udah bisa di play ya, boleh dilihat teman-teman. Ini sebenarnya situasi yang kita sering alami ya, mengisi bahan bakar di SPBU, ini di kawasan Kota Palu nih. Kenapa sih berita ini menjadi penting? Apakah kemudian kita yang lagi di TikTok mau update dari artis-artis kesayangan kita, misalnya pendatang baru di Biantika Musik Indonesia, Sekar Ayu Putri, tiba-tiba ada informasi ini masuk kalau di Facebook ke timeline ya. Nah, tiba-tiba ada berita apa nih, detail sekali peristiwanya. Tiba-tiba ada percikan api muncul di mobil ketika sedang mengisi bahan bakar. Kita jadi pengen tahu kenapa itu bisa terjadi, bagaimana kita menghindarinya. Lihat nih, lihat posisinya, mobilnya mulai meledak tuh, ada percikan api. Pengemudinya mencoba untuk mengamankan kendaraannya. Dia mencoba menghindari bom bensin ya, untuk mencegah ledakan yang lebih besar. Tapi di tengah jalan dia tidak bisa mengendalikan tuh. Apinya malah semakin besar dan akhirnya meledak di tengah jalan. Ya, dari peristiwa ini kan kita bisa cepat dapat informasi tuh. Kalau di pemberitaan mungkin harus dikemas dengan lebih lama nih, mengedit naskahnya, presenternya didandanin dulu, disiapin segala macam sesuatunya untuk disampaikan secara sempurna ya. Tapi di Republika Online ini mereka udah memilih TikTok sebagai sarana menyampaikan informasi medianya. Cepat nih, udah tinggal posting aja, tinggal 5W1H, tinggal informasi yang harus disampaikan apa dari berita itu. Ya, menarik ya, yang sehari-hari kita sering lihat di handphone TikTok, ternyata kita juga menjadi sasaran jualan pemberitaan. Itu ya. Bagaimana nih teman-teman calon-calon humas, calon-calon praktisi komunikasi menyikapi ini? Itu yang akan kita pelajari, dan dari sekarang, dari sejak masuk di hari pertama nanti udah mulai nggak lagi seperti zaman SMA, jadi harus udah mulai membuka mata, melihat sekeliling kita potensi apa aja yang kita bisa masuk ke industri di situ, passion apa yang kita punya, yang kita bisa kerjakan dari sekarang apa. Itu buat anak-anak komunikasi, jalurnya sangat terbuka, sangat luas untuk bisa berkreasi. Ya. Baik. Udah cukup belum nih? Kayaknya udah cukup panjang waktunya saya. Mungkin aku di sini bisa meluruskan lagi ya Pak ya, bahwa Prodi PR ini tidak membatasi kalaupun nanti kita mau jadi reporter ya Pak ya. Ya, di Prodi Ilmu Komunikasi, konsentrasi kita ada PR, ada broadcasting, ada marketing communication. Tapi anak-anak ilmu komunikasi semua pada dasarnya mempelajari ilmu yang sama, saling terintegrasi yang seperti saya bilang tadi sebenarnya. Jadi udah nggak bisa lepas lagi dari kemampuan yang sama. Seperti itu. Mungkin kalau anak-anak broadcasting atau markom, mungkin dia tidak mempelajari PR, tapi PR mempelajari markom dan broadcasting ya Pak ya? Betul sekali. Jadi jangan merasa takut untuk memilih PR untuk jurusan kuliah kalian. Oke.